Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fazri Septadensyah dengan NIM 23086010. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya ingin memenuhi tugas akhir bimbingan konseling yang diberikan oleh Ibu Nilma Zola SPD MPD, yaitu mewawancarai guru BK. Nah, di sini saya dengan guru BK SMA Negeri 8 Bengkulu Selatan. Boleh perkenalkan diri, Pak? Baik, terima kasih banyak, Nak. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Yengki Ariwibowo, guru bimbingan dan konseling SMA Negeri 8 Bengkulu Selatan. Baik, mungkin itu saja perkenalan dari Bapak Yengki. Langsung saja masuk ke pertanyaan pertama ya, Pak. Iya, silakan. Berapa lama Bapak telah mengajar guru BK di sekolah ini, Pak? Saya mengajar sebagai guru BK di SMA 8 ini sudah 6 tahun. 6 tahun ya, udah termasuk lama lah ya, Pak. Lumayan. Selanjutnya, apa saja Pak jenis layanan yang Bapak berikan kepada siswa di sekolah ini selama 6 tahun itu, Pak? Untuk layanannya sendiri itu beragam sesuai dengan tugas perkembangan BK. Seluruh layanan kami berikan. Ada layanan badan pribadi, sosial, belajar dan karir diberikan seluruh di situ. Mungkin termasuk individu siswa juga. Ya, termasuk di layanan pribadi tadi. Terus bagaimana sih Pak cara Bapak menangani siswa yang bermasalah? Sebenarnya dikatakan bermasalah itu kurang tepat. Anak itu gak ada yang bermasalah, tetapi anak itu adalah mungkin, kalau misalnya dikatakan kurang pasti, kita pastikan saja ada masa dia keluar di rel yang seharusnya. Contoh, misalnya dia datang ke sekolah ada tujuan untuk belajar, tetapi di tengah perjalanan ada beberapa kawan yang ngajak bermain atau kawan ngajak nongkrong dan segala macam. Artinya apa? Tujuan tidak terlaksana dengan baik. Kasus semacam ini itu bukan permasalahan karena tidak masuk, tetapi bukan bermasalah juga. Ada sesuatu hal yang mesti harus kita gali. Apa yang sebenarnya melatar belakangi anak itu sampai tidak sesuai dengan tujuannya datang ke sekolah? Saya rasa seperti itu. Berarti harus kita cari tahu dulu Iya. apa penyebabnya ya, Pak. Seperti itu. Selanjutnya, apa tantangan terbesar Bapak yang Bapak hadapi dalam pekerjaan guru BK ini, Pak? Tantangan terbesar adalah saya sendiri. Oke. Iya, saya sendiri sepribadi. Artinya apa? Gitu. Sebagai guru, saya ini mempunyai permasalahan. Mungkin tidak setiap hari saya profesional. Mungkin tidak setiap hari atau setiap waktu, setiap saat saya ini bersemangat untuk bekerja. Jadi setiap gerak-geri dan aktivitas saya itu saya nilai. Saya nggak pernah menyalahkan orang lain, saya nggak pernah memaksakan waktu sebagai bentuk tantangan, enggak. Ya, jadi justru tantangan saya adalah saya sendiri. Ketika saya malas belajar, berarti itu saya yang harus tantangannya harus saya laksanakan harus dalam belajar. Apalagi sekarang banyak program-program baru berupa AI segala macam. Guru BK harus seperti itu, harus benar bisa memanfaatkan teknologi. Gunanya apa? Untuk pelayanan yang maksimal. Jadi kalau misalnya Anda tanya apa tantangan saya sendiri? Saya sendiri dalam artian saya takut saya nggak bisa bekerja dengan baik dan akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang tidak baik juga. Selanjutnya, bagaimana sih Pak cara Bapak membangun hubungan dengan siswa di sekolah ini? Salah satu dengan pendekatan yang diawali dengan pertemuan yang baik itu bisa menumbuhkan sesuatu pengalaman yang baik pula. Guru BK itu harus menjemput bola. Ketika anak datang ke sekolah itu harus disongsong dengan berbagai cara, mulai data informasi, bakat dan minat segala macam bentuknya, terkait dengan potensinya, terkait dengan pengalamannya, terkait dengan segala bentuk masa lalunya. Artinya apa? Guru BK itu kalau untuk dekat dengan siswa, modalnya di awal. Sebelum guru mapel, guru-guru lain itu memberikan pelayanan atau proses pembelajaran, guru BK adalah garda terdepan yang harus benar-benar melalui dulu anak-anak di situ. Baru dipastikan hampir mungkin berapa persen
Ketika mereka sudah nyaman dan sudah dijemput dan sudah didata atau sudah dikumpulkan berkaitan dengan data-data, diberikan kepada Bapak Ibu guru, mereka bisa untuk melakukan pembelajaran dengan baik. Dan pendekatan itu saya rasa dimulai dari awal untuk benar-benar. Jadi kuncinya adalah pendekatan. Berarti kita harus melakukan pendekatan terhadap anak dulu. Tanpa ada pendekatan nggak bisa untuk selanjutnya hal-hal yang lain yang diharapkan. Nah, selanjutnya, apakah Bapak melibatkan orang tua dalam proses bimbingan anak di sekolah ini, Pak? Tentu saja dari awal. Jadi ketika anak itu datang, kita melibatkan orang tuanya. Ketika ada rapat awal pertemuan wali murid di sekolah untuk siswa baru, BK ada andil di dalamnya. Ada beberapa diskusi yang akan kita bahas di situ terkait dengan tumbuh kembang anak. Terus berlanjut juga pada nanti ketika anak mungkin ada dia beberapa kendala di sekolah. Jadi kita hadirkan orang tua sebagai bentuk dasar informasi tentang latar belakang keadaan di rumah sebagai apa. Baru nanti kita duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan anak. Kalau dikatakan permasalahan seperti apa kan tidak ada, tetapi dia itu dalam artian mungkin ada beberapa hal yang belum sempurna. Nah mungkin nanti juga bukan mungkin, jadi di akhir kita juga ada mengundang beberapa orang tua untuk lebih pemantapan untuk selanjutnya karir ke depan. Jadi mulai dari awal pemantapan belajar, pemilihan minat, terus ada beberapa kasus-kasus yang mungkin mesti harus kita selesaikan bersama. Itu peran orang tua sangat luar biasa. Tanpa ada orang tua kita nggak bisa. Orang tua adalah mitra dalam layanan bimbingan konseling. Berarti orang tua juga berpengaruh besar. Sangat luar biasa, nggak bisa kita kerja sendiri kata mereka. Selanjutnya, Pak, bagaimana fasilitas di sekolah ini mendukung tugas Bapak sebagai guru BK? Dari segi fasilitas semuanya mendukung, tetapi kalau misalnya dari segi fasilitasnya, dari tempat, ruangan, barang-barang atau misalnya alat-alat teknis dan sebagainya macamnya, Bapak rasa cukup ya, walaupun belum dalam kapasitas, sebenarnya masih beberapa yang diusulkan juga. Tapi dari fasilitas, waktu dan segi pelayanan kita masih terbatas. Karena guru BK itu kalau untuk masuk kelas itu kita hanya kebagian di kelas 10 dan kelas 12, cuman 1 jam saja. Dan dirasa di dalam sekolah itu tidak cukup fasilitas itu. Saya rasa seperti itu. Baik, selanjutnya, Pak, program bimbingan dan konseling apa yang sudah Bapak laksanakan di sekolah ini? Seluruhnya. Tapi belum terlalu maksimal. Ada beberapa part itu karena waktu tadi Terbatas waktu ya. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak membantu siswa yang sedang mengalami masalah pribadi atau akademik, Pak? Nah, ini permasalahan akademik. Ini tadi satu lanjut dari pertanyaan sebelumnya. Ketika anak menentukan permasalahan akademik, kita akan memanggil orang tua. Ini sangat penting karena apa? Akademik itu akan berpengaruh pada ketika dia rencana kuliah, akan berpengaruh kurang lebih 4 tahun dia akan menempuh kuliah itu. Support dari orang tua bagaimana? Kita juga harus duduk bersama, berdampingan, diskusi untuk mendapatkan hasil maksimal. Kalau kita ketika anak bermasalah di dalam hal karir itu tidak melibatkan orang tua, maka susah untuk tentukan selanjutnya. Kalau untuk penanganan kasusnya sudah sangat sederhana. Di sekolah ini kita ada namanya asesmen bakat dan minat. Terus peminatan mampul juga ada di situ. Tetapi itu tidaklah cukup. Kita ada perlu namanya diskusi, terus kita ada perlu yang namanya pendekatan diri kepada anak dan orang tua. Karena kita juga terkadang karena keterbatasan waktu, kita kurang memahami tentang anak itu. Ternyata bakatnya ada di bidang apa, minatnya ada di bidang apa, orang tuanya mendukung gimana, dan anak sendiri itu mau jalannya di mana dia. Kalau anaknya misalnya ternyata minatnya di sini, tanpa menghadirkan orang tua atau menjadikan miss. Beberapa anak mungkin tidak melanjutkan atas yang dipilihnya karena tidak adanya dukungan dari orang tua. Gitu. Seperti sebentar lagi kan sudah mau ini tes SNBP. Apakah sudah ada yang berkonsultasi dengan Bapak? Dari kalau untuk di SMA 8 dari kelas 10 mereka sudah ada diskusi. Tapi memang untuk pemantapan di kelas 12 mereka tinggal pemantapan kembali. Jadi dari kelas 10 mereka sudah disiapkan. Ada beberapa juga yang masih kebingungan. Nah yang kebingungan ini kita duduk bersama. Guru BK nggak boleh yang namanya istilah menggurui atau memberikan
atau memberikan misalnya masukan pasti ke sini, tapi enggak. Kita serahkan kepada anak, mereka peluangnya di mana, arahnya di mana, nyaman tidak pula di sana. Habis itu nanti kita cocokkan dengan kampus yang dituju. Standar mereka cukup enggak untuk masuk ke dalam situ. Itu yang kita lakukan sampai dengan sejauh ini. Baik, selanjutnya motivasi Bapak untuk menjadi guru BK apa sih Pak? Motivasi saya tentu saja ingin anak saya itu semuanya bisa tumbuh kembang dengan baik sesuai dengan tugas dan perkembangannya, sesuai dengan umurnya. Tetapi harapannya sebagai guru BK tentu saja anaknya itu bisa menjadi lebih dewasa. Dari untuk anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda dari segi pola pikirnya. Justru yang bagi saya motivasi saya itu ketika saya melihat anak saya menjadi sesuatu lepas dari sekolah ini. Untuk anak-anak di SMA 8 ini, untuk terutama yang laki-laki, masih belum terlalu banyak motivasinya ketika di sekolah. Tetapi saya melihat beberapa anak saya yang sudah kuliah itu sangat jauh berkembang sekali. Jadi setiap tahun motivasi saya itu memberikan yang terbaik pada mereka, mendapatkan tugas perkembangannya lebih sempurna dan dewasa sesuai dengan umurnya. Untuk anak laki-laki itu mereka lebih dewasa itu nanti di umur sekitar, kalau dari psikologinya itu di sekitar 20-an ke atas. Semoga itulah harapan terbesar saya. Baik, selanjutnya apakah guru BK juga bekerja sama dengan guru lain untuk menyelesaikan masalah siswa di sekolah ini Pak? Tentu saja. Guru mapel, wali kelas dan seluruhnya orang tua itu adalah mitra. Guru BK nggak bisa kerja sendiri. Berarti ada bantuan dari guru lain juga. Kerjasama. Jadi semuanya bersinergi. Baik, pertanyaan terakhir mungkin Pak. Apa harapan Bapak terhadap siswa-siswi di sekolah ini Pak? Harapan terbesar saya adalah mereka tumbuh kembang dengan baik, menjemput mimpi mereka masing-masing, menjemput seragam mereka masing-masing. Saya ingin melihat ada senyuman bagi mereka itu kepuasan secara pribadi. Itu saja. Yang terbaik untuk mereka. Ya. Baik, itulah wawancara saya dengan Bapak Yengki, yaitu guru BK SMA Negeri 8 Bengkulu Selatan. Bapak ini sudah 6 tahun menjabat sebagai guru BK di sekolah ini, dan pengaruh Bapak ini cukup besar terhadap siswa-siswi di sekolah ini. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktu dan tempatnya Pak.